Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita akan bersama-sama membahas research methodology in Islamic finance. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana metodologi penelitian untuk bidang keuangan Islam atau Islamic finance. Tentunya kita sudah banyak bersama-sama membahas bagaimana penelitian dan pengembangan dalam riset-riset keuangan Islam. Baiklah teman-teman sekalian, bagaimana research methodology in Islamic finance. Ini kita akan belajar bersama peruntutan ataupun tahapan dalam penelitian di bidang keuangan Islam. Sebagai kelanjutan dari beberapa materi terdahulu, saya akan memulai dari sebuah abstrak. Apa itu abstrak? Nah, biasanya kita membaca dalam sebuah skripsi ataupun dalam sebuah jurnal, di situ ada abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah suatu ringkasan isi dari suatu karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seorang pembaca agar bisa mengerti inti dari tujuan seorang penulis. Artinya, begini teman-teman sekalian. Abstrak yang ada dalam sebuah artikel atau dalam sebuah jurnal pada dasarnya menjelaskan atau memberikan informasi sebuah ringkasan dari isi karya tulis tersebut, di mana ringkasan karya tulis tersebut dapat memberikan pemahaman secara utuh bagi pembacanya, dan pembaca dapat mengerti inti ataupun maksud dari tulisan yang ditulis oleh penulis artikel atau jurnal ilmiah tersebut. Nah, abstrak ini biasanya memang berisikan permasalahan penelitian, kemudian tujuannya, kemudian novelty-nya atau kebaharuan riset yang dilakukan oleh sang penulis, kemudian kontribusi dari tulisan tersebut. Nah, biasanya abstraksi ini berisikan ringkasan-ringkasan yang disampaikan atau diinformasikan oleh sang penulis. Oke, kita lanjutkan. Perkenalan di sini, kemudian pada sebuah karya ilmiah, pada pendahuluan tentunya ada subbab latar belakang masalah, atau kita kenal dengan masalah. Masalah merupakan sesuatu yang ingin dipecahkan atau dicarikan cara untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya, masalah ini menggambarkan sebuah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih. Kemudian masalah biasanya dianggap sebagai sebuah keadaan yang harus diselesaikan. Dan masalah disadari ada saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Masalah juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban. Artinya, jawaban daripada masalah adalah sebuah pemecahan yang selanjutnya dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang tepat. Nah, jawaban dari masalah ini tentunya diperoleh dari data dan informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi dalam sebuah penelitian atau riset, tentunya berawal dari sebuah masalah yang akan dipecahkan. Nah, tentunya masalah tersebut menggambarkan sesuatu yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau menggambarkan sebuah keadaan yang tidak diharapkan. Nah, tentunya untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan yang tidak diharapkan itu, diperlukan data-data dan informasi terkait masalah ataupun keadaan yang terjadi. Nah, disinilah teman-teman harus menyadari atau harus membuat sesuatu masalah yang memang real, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, pada penelitian ataupun karya ilmiah, ada biasanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, kata hipo dan tesis. Hipo memiliki arti bawah, sedangkan tesis memiliki arti pendirian, kepastian, ataupun pendapat. Sehingga hipotesis dapat kita definisikan sebagai jawaban sementara mengenai suatu permasalahan dan ia masih berupa praduga. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendapat yang kebenarannya masih mengandung keraguan, sehingga perlu diuji melalui aktivitas uji coba. Jika hipotesis telah terbukti benar, maka ia akan berubah menjadi teori. Dalam dunia penelitian ada dua jenis penelitian yang sering kali mesti dibuat oleh para peneliti. Artinya begini, dalam sebuah penelitian, tentunya teman-teman harus membuktikan dan harus menyatakan sebuah hipotesis. Hipotesis ini merupakan
sebuah pernyataan yang kebenarannya masih mengandung keraguan. Atau bisa juga kita katakan adalah sebuah praduga. Tentunya hipotesis ini disusun ataupun hipotesis ini muncul dari teori-teori yang dikembangkan dan didukung oleh riset-riset terdahulu yang memiliki relevan dengan masalah yang diteliti. Sehingga ketika hipotesis atau jawaban sementara atau praduga yang diajukan, ketika kemudian diuji coba dengan hasil penelitian tersebut dan ternyata benar, maka hipotesis tersebut akan menjadi sebuah teori. Kemudian kembali lagi, apa itu tujuan penelitian? Dalam proses penelitian, tentunya teman-teman menyusun tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kemudian kata-kata dari tujuan penelitian tersebut mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan. Nah, biasanya perumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi, perumusan masalah, dan proses penelitian. Jadi pada dasarnya tujuan penelitian di sini adalah sebuah informasi untuk menunjukkan adanya hasil penelitian yang akan diperoleh ketika penelitian tersebut selesai. Dan biasanya perumusan tujuan itu harus relevan dengan identitas masalah atau identifikasi masalah. Kemudian juga relevan dengan rumusan masalah yang diajukan. Bahkan tujuan penelitian tentunya harus sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan. Kemudian signifikansi studi atau signifikansi penelitian atau bisa juga kita ibaratkan dengan manfaat penelitian. Kata signifikan di sini biasanya digunakan untuk menyatakan pengaruh dari suatu permasalahan. Signifikan adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak. Signifikan juga bisa diistilahkan sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda. Signifikan berarti juga sesuatu yang penting dalam suatu persoalan. Artinya signifikansi studi di sini bagaimana peneliti itu dapat membuat pernyataan atau anggapan apakah permasalahan atau persoalan yang akan diteliti ini memiliki pengaruh atau dampak. Sehingga penelitian ini ataupun permasalahan tersebut sangat penting untuk diteliti. Nah, disinilah adanya signifikansi studi, yaitu bagaimana sebuah penelitian tersebut dapat memberikan pengaruh atau dampak
Dampak di sini bisa dampak kepada ilmu pengetahuan, bisa dampak kepada objek penelitian, dan bisa juga pengaruh atau dampak kepada diri sendiri sebagai peneliti ataupun orang lain. Kemudian kita akan beralih kepada metodologi. Dalam sebuah penelitian secara umum kita sama-sama sudah mengenal metode kuantitatif dan metode kualitatif. Keduanya memiliki keunggulan, kelebihan, dan juga memiliki kekurangan. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi. Secara umum metode kuantitatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan data, yaitu angka-angka yang ditambahkan penekanan terhadap pengukuran hasil yang objektif serta analisis statistik. Sementara metode kualitatif merupakan sebuah metode riset yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, mengacu kepada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, kemudian menghasilkan suatu teori. Jadi di antara kedua metode ini bisa saling melengkapi. Bagaimana metode penelitian kuantitatif yang metodenya banyak menggunakan data angka-angka, dan dari angka-angka tersebut kemudian diukur secara objektif dengan menggunakan analisis statistik. Sementara metode kualitatif, metode ini lebih bersifat deskriptif dengan melakukan analisis sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dengan mengkaitkan atau dengan memanfaatkan teori sebagai bahan pendukung untuk melengkapi atau untuk mendukung data-data yang diperoleh sehingga akan muncul sebuah teori. Kemudian pada metodologi penelitian biasanya kita menyusun lini masa penelitian atau jangka waktu penelitian atau waktu dan tempat penelitian. Nah, lini masa penelitian atau waktu penelitian ini adalah fase di mana awal penelitian tersebut dimulai, kemudian proses penelitiannya, mungkin di situ dilakukan observasi atau pre-riset, kemudian proses-proses pengumpulan data penelitian, kemudian proses analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian yang terakhir adalah fase yang keempat, yaitu akhir penelitian, di mana penelitian itu sudah selesai dilakukan. Nah, jangka waktu penelitian ini adalah proses dari awal penelitian sampai akhir penelitian dilakukan. Kemudian metode pengumpulan data. Secara umum, metode pengumpulan data ini bisa kita klasifikasikan kepada 4 metode. Yang pertama metode wawancara, kemudian observasi, kemudian angket, dan studi dokumentasi. Metode wawancara yaitu teknik ataupun metode pengumpulan data yang sering dilakukan dengan melalui frontline atau bisa berhadapan langsung dengan melakukan cara tanya jawab kepada narasumber atau informan. Nah, tentunya pada metode wawancara ini ada teknik-tekniknya, begitu juga pada observasi, yaitu metode menggali informasi dengan
melakukan visualisasi kepada objek penelitian, baik itu tempatnya, waktunya, kejadiannya, pelakunya, kegiatan, dan dari observasi ini tujuannya untuk memberikan gambaran terhadap kejadian, sehingga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan dan bisa melakukan evaluasi terhadap permasalahan. Kemudian angket. Angket atau kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan lembaran pertanyaan tertulis kepada narasumber. Metode angket ini dinilai lebih efektif karena si peneliti bisa mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan yang lebih spesifik kepada narasumber melalui lembaran angket yang ditulis. Kemudian studi dokumentasi, yaitu salah satu dari metode pengumpulan data kualitatif. Kenapa? Karena pada metode dokumentasi ini menggunakan cara penganalisaan terhadap dokumen yang dibuat oleh orang lain yang sudah menjalaninya lebih dulu tentang objek penelitian. Nah, inilah beberapa metode pengumpulan data yang secara umum banyak dilakukan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu hasil studi. Tentunya dalam hasil studi ini ada hasil yang berbentuk kualitatif atau hasil penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Jadi hasil kualitatif ini tentunya nanti akan berwujud deskripsi-deskripsi dari data-data yang diperoleh oleh peneliti. Sementara untuk hasil kuantitatif biasanya dipresentasikan dalam bentuk perhitungan matematis. Kenapa? Karena hasil kuantitatif biasanya dengan menggunakan analisis statistik. Nah, hasil perhitungan ini dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Jadi, hasil perhitungan tersebut adalah fakta karena sudah dilakukan konfirmasi oleh peneliti kepada data yang diperoleh. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Maka untuk hasil penelitian kuantitatif, validitas dan reliabilitas instrumen sangat menentukan sekali. Kenapa? Karena validitas dan reliabilitas instrumen merupakan bagian dari uji instrumen yang harus dilakukan sebelum instrumen tersebut disebarkan kepada responden. Oke, kemudian tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Oke, pada kesimpulan ini tentunya adalah hasil dari penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Sehingga dari kesimpulan tersebut akan memberikan informasi pemahaman baru terhadap masalah yang ditemukan. Nah, biasanya kesimpulan tersebut tentunya memberikan sebuah implikasi yang sangat berguna dan memberikan solusi bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan.
dan pada kesimpulan menjelaskan hasil temuan yang memiliki informasi kekinian dan kebaharuan dalam keilmuan, serta memberikan informasi baru yang memiliki dampak dan implikasi terhadap penyelesaian masalah terkini. Nah, dari sinilah, dari kesimpulan di sini bahwa kita bisa menemukan bagaimana novelty, hasil kebaharuan riset yang kita lakukan atau yang peneliti lakukan, sehingga penelitian tersebut dapat memberikan dampak dan implikasi serta memberikan sebuah isu-isu kekinian dan sebuah isu-isu yang terbaru dan berdampak kepada pengembangan keilmuan dan pengetahuan. Nah, apakah kesimpulan tersebut bisa memiliki hubungan dengan studi yang lain? Tentunya sangat memungkinkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan kepada keilmuan lain. Nah, disinilah perlu dilakukan upaya untuk sinkronisasi keilmuan agar dapat memecahkan persoalan keilmuan dan pengetahuan. Kemudian, pada kesimpulan ataupun tahapan akhir tersebut biasanya ada saran. Saran di sini merupakan area peningkatan di mana seorang peneliti harus memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan tema penelitian tersebut serta bisa memberikan kontribusi baru dari pengembangan tema-tema untuk penelitian selanjutnya. Nah, disinilah sebenarnya teman-teman juga bisa menemukan sebuah isu baru atau permasalahan kekinian dengan melihat saran di bagian saran untuk penelitian selanjutnya. Biasanya teman-teman nanti akan mengembangkan atau menambahkan variabel-variabel lain yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.